Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Aza Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 833. Master 7 Surga berkumpul. Victor pergi menghadiri acara itu tentu saja bukan karena ingin memasukkan Cheryl ke salah satu aliran. Dia pergi hanya karena ingin memberitahu semua orang bahwa mereka semua tidak layak untuk mengangkat putrinya menjadi murid mereka. Jadi Victor ingin memberi pelajaran pada orang-orang ini. Tapi banyak juga orang yang harus dia hadapi. Sampai hampir mendekati 100 kelompok. Selama 2 hari terakhir, Victor masih terus memikirkan markas Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Tapi berita yang dia terima dari Lydia mengatakan bahwa semuanya normal. Maka itu Victor tidak lagi memikirkannya. Selama ada Lydia yang mengawasi, Dame tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mereka harapkan. 3 hari kemudian, upacara penerimaan murid tersebut telah mengejutkan Indonesia dan dunia. Kelompok seni bela diri Indonesia juga mengeluarkan pernyataan kalau siapapun yang berani menyentuh Cheryl akan menjadi musuh seluruh aliran seni bela diri di Indonesia. Ini membuat kelompok dari luar negeri yang ingin menyingkirkan Cheryl semakin sedikit. Bagaimanapun anak itu dilindungi oleh seluruh kelompok bela diri di Indonesia. Bayan Villa Tuban merupakan lokasi diadakannya upacara penerimaan murid. Kelompok seni bela diri kuno Indonesia datang satu persatu. 3 hari sebelumnya, jumlah yang muncul ada 74 aliran, tapi hari ini yang datang sudah mencapai lebih dari 100 kelompok aliran dan terus bertambah. Ini menunjukkan kalau mereka semua ingin merekrut seorang jenius seperti Cheryl untuk menjadi murid mereka. Apalagi hari ini ada upacara penerimaan murid. Karena itulah banyak sekali kelompok-kelompok kuno bermunculan. Dulu kelompok yang memiliki Master 7 Surga diperkirakan hanya 3-4 kelompok saja. Tapi sekarang sudah lebih dari 10. Benar-benar mengerikan. Sebelumnya 5 orang Master 7 Surga yang dimiliki oleh negara Elang sudah cukup menggemparkan dunia. Sekarang ada belasan Master 7 Surga yang ingin menerima Cheryl menjadi murid. Reputasi yang dimiliki anak itu benar-benar hebat. Bayan Villa yang luas itu hari ini penuh dengan orang. Para master dari ratusan kelompok berkumpul di sini. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 10.000 orang. Ini adalah masa kejayaan yang belum pernah ada. Peristiwa ini juga menjadi sorotan dunia. Bahkan orang-orang seperti Dame juga diam-diam memperhatikan. Cheryl sekarang menjadi terkenal. Ditambah lagi dengan kemunculan para putra surga yang ada di dalam daftar bumi Indonesia. Meskipun mereka kuat, tapi bisa dikatakan mereka tidak terlalu terkenal. Sejak daftar Cakrawala Indonesia kembali diberlakukan, seluruh perhatian hanya ditujukan pada Cheryl saja. Cheryl telah menyulut semangat seluruh dunia seni bela diri di Indonesia. Tidak lama kemudian, Victor tiba di Bayan Villa sambil membawa Cheryl. Melihat bahasa tubuh para anggota keluarga Limadi dan keluarga Tan, tampaknya mereka juga kaget. Para kelompok ahli bela diri itu ternyata tidak mengatakan omong kosong. Setelah pembacaan peraturan sederhana, acara tersebut segera dimulai. Masing-masing kelompok menawarkan keuntungan-keuntungan yang bisa mereka berikan pada keluarga Cheryl kalau Cheryl bergabung dengan mereka, misalnya pelatihan, sumber daya dan lain sebagainya. Intinya yang bisa membuat beberapa keluarga biasa itu naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Acara penerimaan murid pun dimulai. Dan kali ini mereka tidak hanya mengangkat Cheryl saja, tapi juga membuka kesempatan bagi seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok kuno ini ingin menggali sebanyak mungkin talenta yang ada.
Biar bagaimanapun Cheryl hanya ada satu orang sedangkan gap kekuatan antar kelompok ini juga bervariasi. Ada beberapa kelompok yang lebih lemah yang secara sukarela mengundurkan diri dalam memperebutkan Cheryl. Tujuan mereka mengikuti acara ini adalah untuk mengumpulkan bibit-bibit jenius. Orang di Indonesia banyak. Jadi tidak akan pernah kekurangan para jenius. Karena itulah hari ini banyak sekali orang yang datang ke upacara penerimaan murid. Ini adalah situasi yang diharapkan oleh pasukan pertahanan naga dan klan pelindung naga. Bagi mereka ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan Indonesia. Begitu acara dimulai, setiap kelompok itu berlomba-lomba merekrut para jenius muda. Bahkan Carol dan Irene pun tidak luput dari perhatian mereka. Tapi karena identitas khusus yang mereka miliki, tidak ada orang yang berani merekrut mereka. Kira-kira 1 jam kemudian, kelompok-kelompok itu sudah berhasil merekrut banyak murid. Hanya tinggal tersisa Cheryl seorang yang merupakan fokus utama dari diadakannya upacara itu. Ketua Kuil Phoenix, Master 7 Surga, Ketua 7 Cakrawala, Master 7 Surga, Ketua Ilmu Langit, Master 7 Surga. 100 lebih kelompok yang hadir semuanya mulai memamerkan orang-orang terkuat mereka. Begitu para Master 7 Surga muncul, wajah seluruh kelompok yang lain langsung pucat. Bagaimanapun sebagian besar dari kelompok mereka tidak memiliki orang yang sekuat itu. Kalaupun mereka menerima Cheryl sebagai murid, mereka belum tentu bisa melindunginya. Andaikan ada orang yang datang untuk menculiknya, mereka pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah alasan yang membuat mereka langsung menyerah ketika berhadapan belasan kekuatan itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan kelompok sekuat itu. Dahulu mereka memang meremehkan Cheryl. Tapi sekarang akhirnya mereka paham mengapa banyak pihak menginginkan anak itu. Silakan kalian berdiskusi dulu. Kemungkinan yang bisa kalian pilih ada di antara belasan kelompok ini. Pada akhirnya semua keputusan ada di tangan Victor dan yang lainnya untuk memilih satu dari belasan kelompok itu untuk menjadi gurunya Cheryl. Sejujurnya asalkan ada Master 7 Surga yang menjaganya, keselamatan dan masa depan Cheryl akan baik-baik saja. Lagi pula Master 7 Surga memang terlalu langka. Victor bahkan telah membunuh 5 orang. Itu yang membuatnya bisa masuk ke dalam daftar langit Indonesia. Carol dan keluarganya mulai berdiskusi. Ketika mereka semua sedang berdebat, Victor malah bersantai. Pada awalnya mereka berdiskusi dengan antusias. Tapi kemudian tiba-tiba mereka menyadari satu masalah besar. Jika salah satu dari kelompok itu terpilih, apa yang akan dilakukan oleh kelompok yang tidak terpilih? Pasti mereka akan marah. Bahkan mungkin akan timbul perselisihan di antara mereka. Tentunya ini tidak akan baik bagi masa depan keluarga Limadi dan keluarga Tan. Salah-salah malah akan mendatangkan bencana bagi mereka. Jadi memilih salah satu dari kelompok itu bukanlah solusi, malah akan mempersulit mereka. Apalagi belasan kelompok ini memiliki kekuatan yang hampir sama. Kalau mereka memilih satu pasti akan menyinggung belasan sisanya. Masalah ini adalah masalah besar yang sebenarnya. Kelompok yang terpilih sudah pasti akan melindungi Cheryl. Tapi kelompok itu belum tentu bisa melindungi keselamatan mereka sekeluarga. 30 menit pun berlalu dan mereka masih belum bisa mengambil keputusan. Sebaliknya setiap dari mereka malah semakin gugup hingga berkeringat dingin. Pilih yang manapun hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan mereka. Setiap kelompok tersebut adalah para prajurit yang setingkat dewa. Mereka bisa membunuh siapapun yang tidak mereka sukai. Apakah hasilnya sudah ada? Cheryl akan masuk ke kelompok aliran yang mana?
Saat itu ada seseorang yang datang untuk bertanya. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami masih memikirkannya. Mereka semua terlihat ragu-ragu. Cepatlah putuskan. Mereka semua sudah tidak sabar. Kita akan sengsara kalau sampai membuat mereka marah. Mendengar itu kedua keluarga itu semakin cemas. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka pilih. Saat itu Victor berkata, "Masalah ini serahkan saja kepadaku. Saya yang akan memilihkannya untuk Cheryl. Kamu." Mata semua orang tertuju pada Victor. Tiba-tiba seseorang berkata dengan sorot mata berbinar-binar, "Saya setuju. Biarkan ayahnya Cheryl yang memilih. Kita sebaiknya jangan terlalu ikut campur. Ayo cepat." Benar, benar. Ada baiknya kita membiarkan ayahnya yang memilih. Ini kan haknya. Semua orang pun setuju. Mereka pikir kalau mereka membiarkan Victor yang memilih maka segala konsekuensinya akan ditanggung oleh Victor sendiri. Kalau sampai kelompok yang tidak terpilih merasa tidak puas, orang yang akan mereka cari adalah Victor. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Sedangkan keluarga mereka akan mendapat dukungan dari kelompok aliran yang terpilih. Victor akan menanggung segala resikonya. Sedangkan mereka hanya tinggal menikmati keuntungannya saja. Ini benar-benar bagus. Karena masalah ini akan diselesaikan oleh ayahnya. Maka kami tidak akan ikut campur lagi. Akhirnya wanita tua dan kelompoknya beserta Carol dan yang lainnya keluar dari Bayan Villa. Sekarang yang masih tinggal hanya Victor dan Cheryl. Pokoknya mereka semua yakin kalau tidak akan terjadi apa-apa dengan Cheryl. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, Victor yang akan menyelesaikannya. Selanjutnya Victor menggandeng Cheryl memasuki ruangan di mana kelompok-kelompok itu berada. Ketika mereka masuk, puluhan ribu mata terarah pada ayah dan anak itu. "Apakah Anda sebagai ayah Cheryl sudah memutuskan?" tanya ketua aliran ilmu langit dengan dingin. Orang-orang yang lainnya juga terlihat tidak sabar. Mereka ingin Victor membuat keputusan sesegera mungkin. Victor melayangkan pandangannya ke semua orang yang ada di tempat itu lalu berkata sambil tersenyum, "Maaf, kalian semua tidak memenuhi syarat untuk mengangkat putriku sebagai murid." Bersambung. Selanjutnya, 834. 13. Orang Master 7 Surga kalah. Perkataan Victor memang selalu mengejutkan semua orang. Begitu dia mengatakan kalimat itu, semua orang langsung terdiam. 10.000 orang yang berasal dari 100 lebih kelompok semuanya tercengang. Tidak layak. Dua kata inilah yang terus menggema di benak semua orang. Menyambar mereka bagai ledakan guntur. Mungkin ratusan kelompok yang lain bisa mengabaikannya. Tapi sekarang di hadapan Victor juga ada 13 orang Master 7 Surga. Mereka jauh lebih menakutkan daripada pembunuh misterius di masa negara elang berkuasa. Bagaimana bisa mereka didiskualifikasi begitu saja oleh Victor? Memangnya dia sekuat apa sampai bisa mengatakan ini? Benar-benar lelucon yang konyol. Hahaha. Mereka semua pun mentertawakannya. Di mata mereka Victor bagaikan orang bodoh. Anak muda. Saya tidak peduli dengan identitasmu. Jika sekali lagi saya mendengar perkataan ini keluar dari mulutmu saya tidak akan sungkan lagi. Meski kamu adalah ayah dari anak ini. Ketua aliran ilmu langit memberinya peringatan. Para master level tinggi yang lainnya juga memikirkan hal yang sama. Berani-beraninya pemuda itu mengatakan kalau mereka tidak layak. Kalau begitu yang layak seperti apa? Bakat alami yang dimiliki putriku ini bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh kalian. Kalian semua terlalu lemah untuk melakukannya. Sekarang kalian semua pergi saja. Kedepannya jangan lagi membuat rencana apapun yang berkaitan dengan putriku.
Setelah berkata demikian, Victor menggendong Cheryl untuk meninggalkan tempat itu. Bengong. Semua orang yang ada di sana hanya bisa bengong. Pergi. Apa orang ini sudah gila? Berani-beraninya dia meremehkan 100 kelompok seni bela diri ini. Bahkan dia juga meremehkan 13 orang Master 7 Surga yang hadir. Padahal mereka ada 13 orang. Dulu kemunculan 5 orang Master 7 Surga dari negara elang sudah cukup mengguncangkan dunia. Sekarang kalau bukan karena acara ini, mana mungkin akan muncul 13 orang. Tapi hasilnya mereka semua malah dihina oleh Victor. Melihat punggung Victor yang semakin menjauh membuat mereka semua yang tadinya tercengang menjadi marah. Beraninya dia pergi. Cepat halangi dia. Perintah ketua aliran ilmu langit dengan marah. Dalam sekejap beberapa orang master muncul di hadapan Victor. Victor menghentikan langkahnya. Sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Baiklah. Saya akan beritahu alasan yang membuat kalian tidak layak. Dia lalu membalikkan badannya dan menatap ketua aliran ilmu langit dan yang lainnya. Master 7 Surga. Majulah kemari, kata Victor sambil memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Gila, sombong sekali dia. Maksudnya adalah selain Master 7 Surga mereka semua tidak dianggap. Bukan. Dia juga meremehkan Master 7 Surga. Anak muda, kamu cari mati ya? Seorang Master 6 Surga yang ada di sampingnya berkata dengan tidak sabar. Dia langsung merangsek maju untuk membunuh Victor. Buk, tanpa perlu menoleh. Victor langsung menangkis pukulannya dengan tangan kanannya. Pada saat yang bersamaan, ada kekuatan yang luar biasa menekannya. Duar, Master 6 Surga itu dengan cepat diledakkan hingga terpental ke udara. Melihat itu ekspresi wajah semua orang berubah. Ternyata Victor punya kemampuan. Anak muda sepertinya kamu terlalu emosional. Saya akan menjadi lawanmu. Ketua aliran ilmu langit langsung maju untuk membunuhnya. Master 7 Surga ini benar-benar marah. Begitu dia mengeluarkan jurusnya, dunia seakan berubah warna. Semua orang yang ada di sana merasakan seolah langit dan tanah yang mereka pijak berputar-putar. Victor tertawa mengejek. Ini sih mudah. Buak. Victor langsung meninjunya tanpa keraguan sedikit pun. Ark. Begitu terkena tinju Victor ketua aliran ilmu langit langsung terpental keluar. Dia langsung kalah telak. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka kalau Victor begini kuat. Bahkan Master 7 Surga bukanlah lawannya. Sekarang saya adalah lawanmu. Ketua aliran 7 Cakrawala pun maju. DUAK. Victor menyarangkan pukulan ke arahnya. Master 7 Surga kedua pun kalah. Saya yang maju. Ketua Kuil Phoenix pun turun tangan. DUAK. Master 7 Surga ketiga juga dikalahkan. Orang keempat. Orang kelima. 13 orang. Ke-13 orang Master 7 Surga itu semuanya dikalahkan oleh Victor. Padahal mereka masing-masing hanya menerima satu pukulan darinya. Setelah menyelesaikan mereka semua, Victor yang masih menggendong Cheryl, membalikkan badan dan melangkah pergi. 10.000 orang lebih itu menatap kepergiannya dengan tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menghalangi kepergiannya. Mereka semua sok. 13 Master 7 Surga dapat dikalahkan begitu saja hanya oleh satu orang. Sebesar apa kekuatannya? Ternyata dia adalah Master dari Daftar Langit. Pantas saja mereka tidak layak. Carol dan yang lainnya yang menunggu di luar. Begitu melihat kemunculan Victor dan Cheryl mereka segera menanyakan hasil dari upacara itu. Jadi kelompok mana yang berhasil menjadikan Cheryl murid mereka? Mereka semua langsung mengerubungi Victor dengan ekspresi wajah penuh harap. Victor malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ada.
Tidak ada seorang pun yang dapat menerima Cheryl menjadi murid mereka. Hah? Apa? Ekspresi wajah mereka langsung berubah. Sekarang mereka memandang ayah dan anak itu dengan bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa mereka tidak menerimanya? Tanya mereka. Semua orang mengira telah terjadi sesuatu. Tidak ada masalah apa-apa. Mereka hanya tidak layak untuk menjadi gurunya Cheryl. Mana berani mereka merekrut Cheryl menjadi murid mereka? Jawab Victor sambil tertawa. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan perkataan Victor. Salah seorang dari mereka pun kembali masuk ke dalam villa untuk bertanya. Orang itu dengan cepat kembali. Apa yang dikatakan Victor benar. Mereka semua berkata kalau bakat yang dimiliki Cheryl terlalu luar biasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang layak untuk mengangkatnya menjadi murid mereka. Mendengar itu semua orang memandang Cheryl dengan ngeri. Apa benar bakat bela diri anak sekecil ini sebegitu tingginya? Ini adalah hal yang sama sekali tidak mereka duga. Bukankah Master Senior Super mengatakan kalau dia akan mengangkat Cheryl menjadi muridnya? Bukankah orang yang paling disegani di dunia seni bela diri juga mengatakan hal yang sama? Tubuh Carol sampai gemetar saking emosinya. Itu benar. 13 Master 7 Surga tidak ada yang berani mengangkat Cheryl menjadi murid mereka. Bakatnya yang besar telah cukup menjelaskan semuanya. Padahal kedepannya keluarga kami seharusnya mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan lebih hebat daripada yang dapat kita bayangkan. Mendengar bakat Cheryl yang luar biasa. Semua orang terlihat senang. Perkiraan mereka memang benar. Ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, teman dan kerabat juga akan ikut merasakan dampaknya. Apabila Cheryl diterima sebagai murid oleh kelompok yang memiliki kekuatan super, derajat mereka juga akan terangkat. Mereka tidak menyadari kalau kekuatan super itu ada di dekat mereka. Setelah Victor dan kelompoknya pergi, keheningan masih menyelimuti Bayan Villa. Mereka semua masih tenggelam dalam keterkejutan mereka. Dia begitu kuat. Akhirnya mereka semua paham mengapa Indonesia bisa mengalahkan aliansi para master. Tidak heran kalau di daftar langit dia disebut sebagai Raja Kuil Batu. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Ketua aliran ilmu langit menghela napas. Tentu saja. Dia kan master dari daftar langit. Mereka para master 7 surga sama sekali tidak sepadan dengannya. Di saat semua orang hendak bubar, atmosfer Bayan Villa tiba-tiba berubah. Aura mengerikan yang mereka rasakan membuat mereka semua bergidik. Seseorang berjalan masuk ke dalam villa. Jubah hitam yang dikenakannya membuatnya terlihat misterius dan menakutkan. Perhatian 10.000 orang lebih itu semua tertuju kepadanya. Kamu siapa? Mau apa kamu ke sini? Seseorang bertanya dengan waspada. Orang itu tersenyum bengis. Pertanyaan bagus. Saya adalah Victor. Saya datang untuk membunuh kalian semua. Victor. Mereka semua tercengang. Bukankah Victor dan putrinya baru saja pergi? Untuk apa dia kembali lagi? Membunuh semua orang. Ini. Sebelum mereka semua sempat berpikir. Orang itu sudah menghunuskan sabitnya seperti dewa pembunuh dan mulai membantai mereka semua. Pembantaian tunggal pun telah dimulai. Orang misterius yang berpura-pura menjadi Victor itu mulai melakukan pembunuhan. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Dia membunuh para Master 5 surga dan 6 surga dengan begitu mudah. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa melawan serangannya. Selain itu, Bayan Villa juga tampaknya telah disegel rapat sehingga tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu yang dapat mendengar apa yang terjadi di dalam. Orang-orang yang berada di dalamnya tidak ada yang bisa melarikan diri. Bunuh, bunuh, bunuh.
Orang ini benar-benar haus darah. Dia juga menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ratusan kelompok ini tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bahkan jika mereka semua menggabungkan kekuatan mereka bersama dengan 13 orang Master Tujuh Surga, mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Rekan mereka yang terbunuh semakin lama semakin bertambah banyak. Seluruh area Bayan Villa sekarang telah dipenuhi oleh mayat. 13 orang Master Tujuh Surga sebetulnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi mereka terluka dalam pertarungan mereka melawan Victor barusan. Dihadapkan dengan musuh yang begitu kuat mereka hanya bisa bertahan dan menerima pukulan. Darah segar berceceran di mana-mana. Mayat menggunung. Puluhan ribu master terbunuh dalam waktu singkat. Bersambung. Selanjutnya. 845. Iblis baru. Kamu adalah Victor. Dia memiliki teknik bela diri yang sama dengan Victor. Sebelum tewas, sorot mata ke-13 Master Tujuh Surga itu dipenuhi dengan ketakutan. Mereka yang baru saja bertarung melawan Victor tahu persis seberapa mengerikannya dia. Itulah yang membuat mereka semua yakin kalau orang itu adalah Victor. Matilah kalian. Orang yang berpura-pura menjadi Victor itu membunuh mereka semua. Setelah itu dia mengeluarkan selembar sapu tangan putih dan menyekat tangannya yang berlumuran darah. Matanya berbinar dan bibirnya membentuk seulas senyum. Dia lalu segera meninggalkan Bayan Villa. Ini adalah kejadian yang tidak diduga oleh semua orang. Upacara penerimaan murid itu berubah menjadi ajang pembantaian. 10.000 lebih master semuanya tewas dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang bisa lolos termasuk 13 orang Master Tujuh Surga. Kalau sampai peristiwa ini tersebar, seluruh dunia akan terkejut. Terbunuhnya 10.000 master dalam sekejap ini menjadi pukulan yang berat bagi dunia bela diri Indonesia. Para master yang tewas ini juga tidak mengira kalau mereka akan mengalami penderitaan seperti ini. Victor juga terkejut. Ternyata ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya untuk membunuh 10.000 orang master. Orang misterius itu juga menggunakan teknik bela diri yang sama persis dengannya. Bahkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Bagaimanapun juga kelompok-kelompok yang ingin mengangkat Cheryl menjadi murid mereka berselisih dengan Victor. Inilah yang membuat Victor memiliki motif untuk membunuh mereka. Teknik bela diri yang dilakukan sama. Ditambah lagi semua orang yang berada di tempat kejadian juga tewas sehingga tidak ada saksi mata atas kejadian tersebut yang bisa menjadi bukti yang kuat. Poin yang paling kritis adalah meskipun upacara penerimaan murid ini menarik perhatian seluruh dunia, tapi tidak ada seorang pun yang cukup memiliki koneksi untuk meliputnya. Bagaimanapun yang datang adalah para master. Jadi tidak mungkin ada orang yang berani mendekati mereka. Pelakunya benar-benar merencanakan segala sesuatunya sehingga semua bukti-bukti yang tersisa mengarah pada Victor sebagai pembunuh para master itu. Pada saat orang misterius itu keluar dari Bayan Villa, sekelompok orang datang. Mereka adalah Institut Sinar Abadi yang sama terkenalnya dengan klan pelindung naga. Tugas mereka adalah menjaga keseimbangan klan pelindung naga sebagai organisasi bela diri terkuat di Indonesia. Sekarang mereka muncul untuk membantu mengurus berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Peristiwa abnormal yang terjadi di upacara penerimaan murid ini langsung ditangani oleh mereka. Mereka adalah grup yang terdiri dari 4 orang. Nama mereka adalah Halimun, Asrul, Benigno, dan Wanda. Begitu memasuki Bayan Villa, mereka semua langsung terkejut melihat pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Mereka mulai melakukan pemeriksaan dan kembali terkejut. Tewas. Semuanya telah tewas.
Tidak ada satupun yang hidup. Ini benar-benar mengerikan. Mereka semua tewas dalam satu kali pukul termasuk Master Tujuh Surga. Hasil pemeriksaan mereka bahkan lebih mengejutkan. Ngomong-ngomong, apakah kalian ada melihat Victor dan keluarganya? Bukankah mereka fokus utama di acara ini? Tanya Halimun yang memiliki tinggi hampir 2 meter. Asrul yang berkepala botak menggelengkan kepala. Saya tidak melihatnya. Benigno yang berpakaian serba putih menjawab dengan raut wajah datar. Keluarga Victor tidak ada di sini. Wanda yang adalah perempuan satu-satunya di antara mereka berempat berseru. Saya mendapatkan penemuan besar. Apa? Ketiganya langsung berkumpul. Orang-orang ini mati secara bersamaan. Wajah cantik Wanda terlihat muram. Apakah ini artinya mereka dibunuh oleh satu orang? Tanya Halimun. Tidak salah lagi. Ini adalah perbuatan satu orang dan sepertinya orang ini menggunakan ilmu sihir. Persis seperti informasi yang disebarkan oleh klan pelindung naga beberapa hari yang lalu yang mengatakan kalau teknik bela diri yang digunakan oleh Victor persis seperti yang digunakan oleh iblis tua. Wanda berkata dengan serius. Ketiga rekannya yang lain kembali memeriksa mayat-mayat itu. Benigno berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Ini benar-benar ilmu sihir. Persis seperti yang dilakukan oleh iblis tua. Benar. Tidak salah lagi. Pasti dia pelakunya. Bukti yang mereka temukan menegaskan semuanya. Keempat orang itu saling berpandangan. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Menurut informasi, ada beberapa aliran hitam yang menghormati Victor. Victor juga tidak ragu untuk menyelamatkan mereka. Semua ini menjelaskan kalau Victor adalah iblis yang baru. Kalau begitu sudah bisa dipastikan kalau Victor adalah pelaku dari pembunuhan orang-orang ini. Semua petunjuk dan bukti-bukti yang ada menunjukkan kalau Victor adalah pelakunya. Dan bukti-bukti ini hampir tidak terbantahkan. Tidak ada bukti-bukti lain yang menunjukkan kalau pelakunya adalah orang lain. Motif pembunuhannya sederhana. Orang-orang ini ingin merekrut anaknya menjadi murid mereka. Karena marah, dia membunuh mereka semua. Selain itu, temperamen iblis memang sulit diprediksi. Mereka seringkali tidak memiliki alasan dalam melakukan sesuatu. Benar. Tidak diragukan lagi kalau pelakunya adalah Victor. Meskipun ada orang yang berusaha menjebaknya, orang itu tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh semua orang ini dengan cepat. Ditambah lagi membunuh 13 orang Master Tujuh Surga. Sudah dapat dipastikan kalau pelakunya adalah Victor. Halimun dan ketiga rekannya menyimpulkan. Wanda mengumpulkan seluruh bukti yang ada. Klan pelindung naga pernah membicarakan masalah ini. Mereka mengingatkan Institut Sinar Abadi untuk mengawasi Victor karena identitasnya yang istimewa. Ya, dulu kita tidak mempedulikannya. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, fakta bahwa raja tertinggi kita sebenarnya adalah si iblis tua ini benar-benar mengerikan. Seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkannya terhadap Indonesia dan dunia bela diri Indonesia? Wanda mengingatkan. Mendengar ini semua orang langsung berkeringat dingin. Lihat, tindakannya yang sembrono ini saja sudah menghancurkan seni bela diri Indonesia. Ditambah lagi dia juga memimpin sekelompok besar aliran hitam. Semuanya ini bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan bencana. Beberapa dari mereka berkata, bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah ini? Tanya Asrul. Pertama, segera hancurkan tempat ini dan blokir segala informasi. Jangan biarkan masalah ini sampai tersebar keluar. Buatlah seolah peristiwa ini tidak pernah terjadi. Kedua, laporkan ini semua pada Institut Sinar Abadi dan Klan Pelindung Naga.
Biarkan mereka yang memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini karena kita tidak memiliki cukup wewenang untuk melakukannya. Halimun menyarankan. Mereka semua pun melakukan apa yang Halimun sarankan. Oh iya. Kita hampir melupakan tujuan utama kita datang ke tempat ini. Wanda mengingatkan. Ya. Kedatangan kita kali ini adalah untuk melihat bakat yang dimiliki oleh Cheryl. Mereka semua seperti baru sadar kalau tujuan Institut Sinar Abadi mengutus mereka adalah demi melihat Cheryl. Orang lain mungkin tidak percaya dengan penilaian organisasi nasional terhadap bakat Cheryl. Tapi mereka dari Institut Sinar Abadi benar-benar percaya. Maka dari itu mereka dikirim ke tempat ini untuk menyelidiki bakat yang dimiliki oleh Cheryl. Pada dasarnya mereka memang ingin membawa Cheryl ke institut mereka. Bakat luar biasa yang dimiliki oleh Cheryl membuat tidak ada orang yang dapat menerimanya sebagai murid mereka. Kemungkinan besar pada akhirnya Cheryl akan bergabung ke Institut Sinar Abadi atau klan pelindung naga. Tapi setelah melihat keadaan sekarang, sebaiknya kita bawa Cheryl untuk masuk ke institut kita atau klan pelindung naga. Ayahnya adalah iblis tua. Dengan bakat yang dimiliki anak itu, bisa gawat kalau dia dijadikan iblis berikutnya. Bisa-bisa kita menghadapi masalah yang tidak berujung. Mengerikan. Ternyata iblis tua memiliki bakat yang setinggi ini. Tuhan benar-benar tidak adil. Mata Halimun berbinar. Nah, kalau begitu masih ada hal ketiga yang harus dilakukan yaitu merekrut Cheryl menjadi anggota Institut Sinar Abadi. Pada akhirnya masalah ini ditutupi dengan paksa oleh Institut Sinar Abadi supaya tidak menyebar. Bahkan Victor dan Graham pun sama sekali tidak mengetahuinya. Tidak ada yang tahu bahwa dunia bela diri Indonesia telah kehilangan begitu banyak kekuatan. Sepertinya ini adalah tujuan utama dari orang yang menjebak Victor. Peristiwa ini juga telah mengawali konflik antara Victor dan klan pelindung naga. Keluarga Tan dan keluarga Limadi masih sangat gembira dengan bakat luar biasa yang dimiliki oleh Cheryl yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Victor. Victor sama sekali tidak menyangka bahwa saat ini sedang terjadi masalah besar yang tidak dia ketahui. Salah satunya adalah dia telah diberi gelar iblis tua. Pada saat ini, Institut Sinar Abadi yaitu Halimun dan 3 rekannya sedang menghadap pasukan pertahanan naga senior. Apa? Pasukan pertahanan naga senior sangat terkejut ketika mendengarkan laporan mereka. Tak disangka bisa timbul masalah seperti ini. Mereka sangat ingin membela Victor. Tapi bukti-bukti berdarah telah terpampang di depan mata mereka. Kalian tunggu saja dulu. Dia pasti akan mengambil langkah selanjutnya. Oh iya. Barusan kalian membicarakan guru dari raja tertinggi. Siapakah iblis tua itu? Tanya pasukan pertahanan naga. Bersambung. Sekian ceritanya. Kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.